Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan Al-Wadi'ah. Jadi Syekh Abu Syuja' rahimahullah dalam membahas fasal wadi'ah ini, beliau mengatakan faslun wal wadi'atu amanatun wa istahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha wa la yatman illa bita'addi wa qaulul muda' maqbulun fi raddiha 'alal mudi' wa 'alaihi an yahfadhaha fi hirzi mithliha wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrah 'alaiha hatta talifat domina. Syekh mengatakan bahwa ini adalah sebuah pasal tentang pembahasan wadi'ah. Wadi'ah itu adalah satu amanah yang disukai, disunnahkan, istahabbu, disunnahkan untuk menerima wadi'ah. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa mengemban amanah, bagi orang yang amanah, bukan orang yang khianah. Dan orang yang menerima amanah, yaitu wadi'ah, titipan orang, la yatman illa bita'addi, dia tidak akan dituntut, dia tidak akan dituntut untuk mengganti barang titipan tersebut ketika rusak atau hilang, illa bita'addi, kecuali kalau itu adalah karena keteledoran, karena kecerobohan, karena kelalaian. Wa qaulul muda' maqbulun, dan perkataan orang yang diserahi barang titipan itu diterima, dibenarkan. Fi raddiha, dalam hal ia sudah mengembalikan barang titipan tersebut kepada orang yang menitipkan. Wa alaihi, dan wajib atas orang yang dititipi barang titipan untuk menjaga barang titipan tersebut di tempat penyimpanan yang seharusnya. Dan jika diminta untuk mengembalikan barang titipan itu, sementara ia mampu untuk mengembalikan dan tidak dikembalikan sampai barang tersebut rusak, maka orang tersebut wajib untuk menggantinya. Baik Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan tentang wadi'ah. Apa itu wadi'ah? Apa hukum wadi'ah? Apa syarat orang yang menerima wadi'ah? Dan juga apa asal disyariatkannya masalah wadi'ah ini. Jadi wadi'ah itu secara bahasa itu adalah barang titipan, yaitu suatu yang dititipkan kepada orang lain agar dia menjaganya. Ya, itulah
wadi'ah, barang titipan. Si A mungkin akan melakukan safar, perjalanan jauh, atau ada satu hajat yang lain, dan ia ingin supaya barangnya aman, maka dititipkan kepada orang lain. Jadi yang menitipkan itu namanya mudi', orang yang dititipi itu namanya muda'. Jadi penyerahan barang kepada orang lain untuk dijaga. Ya, untuk dijaga. Sementara kalau ariyah adalah pinjaman, menyerahkan barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan, ya, untuk dimanfaatkan. Itu namanya ariyah. Kalau menjual itu juga penyerahan barang kepada orang lain, tapi untuk litamalluk, untuk serah terima kepemilikan. Sementara wadi'ah adalah untuk dijaga oleh orang lain. Wal wadi'ah amanah. Karena itu wadi'ah adalah amanah. Karena itu maka orang yang akan menitipkan barang kepada orang lain hendaklah menitipkan kepada orang yang betul-betul amanah, thiqah, bisa dipercaya. Memang betul-betul sudah dikenal baik orangnya. Tidak sekedar kenal begitu saja, tapi sudah kenal banyak tentang orang tersebut, bagaimana sifatnya, di mana rumahnya, dan seterusnya. Apa hukum menerima wadi'ah? Ya. Ketika ada orang menitipkan barang kepada kita, apa hukumnya? Hukumnya adalah yustahab. Ya. Mustahab, sunnah menerimanya. Sunnah menerimanya bagi orang yang bisa menjaganya, bagi orang yang bisa menunaikan haknya. Ya. Sunnah menerimanya. Dan itu adalah ketika ada orang lain yang juga bisa menjadi alternatif untuk menjadi tempat titipan. Tapi kalau tidak ada yang bisa dimintai tolong, ya, tempat menitipkan barang ini kecuali kita, maka hukumnya adalah wajib. Ya, karena membantu orang itu adalah hukumnya wajib. Ya. Dan banyak ayat-ayat, dalil-dalil, hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya kita membantu orang lain. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut suka menolong saudaranya. Jadi menerima, ya, menjaga barang titipan orang lain itu adalah dalam rangka tolong menolong, bantu membantu. Karena sama muslim itu bersaudara, apalagi kita mampu untuk menjaganya. Karena orang yang dititipi itu adalah orang yang kita anggap thiqah, orang yang amanah, orang yang jujur, bukan orang yang khianat, maka la yatman illa bita'addi. Maka orang tersebut tidak kita tuntut, ya, tidak kita tuntut untuk menggantinya jika hilang atau memperbaikinya jika rusak. Kita tidak menuntut pertanggungjawabannya kecuali karena keteledoran dia, kecuali karena kecerobohan dan kelalaian. Ya. Bagaimana misalnya kelalaian? Misalnya dititipi laptop misalnya. Kemudian diletakkan laptop tersebut di kamar mandi. Tentu itu adalah kesalahan orang yang dititipi.
karena dia tidak menjaganya dengan baik. Ya, orang yang dititipi harus merawat barang titipan tersebut dengan baik, menyimpannya di tempat yang seharusnya. Laptop di mana penyimpanannya? Apakah di lemari atau di tempat yang lain yang aman, ya, yang tidak mungkin untuk dirusak anak-anak, dicuri oleh maling dan seterusnya. Mobil misalnya, di mana tempat penyimpanannya? Tentu penyimpanannya adalah di garasi, ya, tempat khusus di rumah kita untuk parkir mobil, bukan di luar pagar. Sehingga kalau diletakkan di luar pagar, tentu itu adalah kecerobohan, padahal kita punya garasi. Kecuali kalau tidak punya garasi, ya, itu tentu beda masalahnya. Jadi orang yang dititipi itu tidak dituntut pertanggungjawaban dengan mengganti atau memperbaiki, kecuali karena kecerobohan dan kelalaian. Wa qaulul muda' maqbulun fi raddiha. Karena orang yang dititipi itu adalah orang yang amanah, kita percayai, maka perkataannya juga harus kita percayai, ya. Wa qaulul muda', perkataannya itu diterima ketika dia sudah mengklaim bahwa dia sudah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, tentu dengan sumpahnya, dan tidak perlu bukti, tidak perlu bayinah, cukup dengan dia bersumpah bahwa dia sudah mengembalikan barang tersebut, itu sudah cukup. Ya, karena itu dia harus menjaga dengan baik, dijaga tempat yang seharusnya. Dan termasuk kecerobohan adalah ketika orang yang dititipi barang titipan itu diminta oleh pemiliknya, ya, barang tersebut diminta, namun dia seperti mengulur-ngulur waktu, ya, tidak langsung menyerahkannya padahal dia mampu, sampai akhirnya barang tersebut rusak atau hilang. Maka ini adalah termasuk bentuk dari kelalaian dan kecerobohan, karena itu dia wajib menggantinya, ya, menggantinya. Taib, ini dia Bapak Ibu pemirsa tentang masalah wadiah, dan sesudah ini kita akan membahas tentang hukum warisan. Insyaallah pembahasan sudah ini adalah tentang hukum warisan, dan pembahasan wadiah ini adalah merupakan pembahasan terakhir dari Kitabul Buyu', dari pembahasan kitab jual beli, ya, kitab muamalah. Baik, demikian, jangan kemana-mana dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan ke pembahasan warisan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang ilmul faraid, ya, tentang pembahasan pembagian warisan, pembagian harta warisan, ilmu faraid, ya, ilmu waris. Taib. Di awal kita ingin menyampaikan tentang ahamiyah ilmu faraid. Apa sih keutamaan ilmu faraid itu? Apa keistimewaannya? Jadi pembahasan ilmu faraid itu memiliki keistimewaan yang khusus, ya, memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah bahwa ilmu faraid itu dijelaskan langsung pembagian warisan itu dalam Al-Quran secara detail, ya. Berbeda dengan banyak hukum syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran secara umum saja,
seperti sholat, wa aqimus sholah, zakat, wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Hanya dijelaskan secara umum, global, tidak dirinci berapa rukun sholat, apa yang dibaca saat sholat, demikian juga zakat, apa saja yang wajib dizakati dan seterusnya. Tapi itu dijelaskan dalam hadis sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang pembagian warisan itu dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Berapa untuk anak, berapa untuk istri, berapa untuk bapak, untuk ibu dan seterusnya. Hanya sedikit saja tambahan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum dalam Al-Quran pembagiannya itu sudah dijelaskan. Ya. Hanya ada sedikit tambahan, ini merupakan keistimewaan tentang ilmu faraid. Dan juga ditegaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya. Ya. Ditegaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya dan wajibnya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran terkait pembagian warisan. Ya, jadi itu menjadi pegangan kita. Jangan kita menjadikan pegangan yang di luar Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, "Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Itu adalah hududullah. Itu adalah batasan-batasan, rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Wa may ya'sillah, dan ayat yang ke-14 Allah berfirman, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada apa yang sudah Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketetapan batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka, naudzubillah, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang menghinakan. Keutamaan mempelajari ilmu faraid juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunsa min ummati." Kalian pelajarilah ilmu faraid. Kalian pelajarilah ilmu warisan. Dan ajarkanlah itu kepada manusia. Karena sungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah ilmu. Ulama berbeda pendapat tentang maksud Rasulullah terkait setengah ilmu. Kenapa disebut ilmu faraid itu setengah ilmu? Ya. Karena itulah banyak ulama yang menetapkan pembahasan ilmu faraid itu di tengah pembahasan kitabnya. Seperti Matan Abi Syuja ini. Ya, jadi ini adalah di pertengahan. Pembahasan faraid ini di pertengahan. Sebelum ini ada pembahasan tentang toharoh, kitabul ibadah, ya, termasuk sholat, zakat, puasa, haji, kemudian buyuk. Kemudian datanglah kitabul faraid, sudah ini nanti ada wasiat, kitabun nikah, dan seterusnya. Jadi dia berada di tengah. Ada yang menjelaskan kenapa disebut ilmu faraid itu nisful ilmi, setengah ilmu. Karena ilmu itu ada dua. Ada terkait kehidupan manusia, ada terkait ya sesudah hidup, yaitu sesudah manusia wafat, mati. Jadi ilmu faraid ini adalah terkait dengan ilmu sesudah manusia wafat. Karena tidak ada pembagian warisan kecuali karena ada orang yang wafat, orang yang mati.
Nah, jadi ada yang mengatakan seperti itu. Karena itulah disebut ilmu faraid itu setengah ilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahwa yunsa. Jadi ilmu faraid ini sangat mudah kita lupakan, sangat gampang dilupakan. Baru kita pelajari, sudah paham kita, tapi karena jarang mungkin dibahas, kita pun tidak berselang waktu lama kita lupa. Ya, maka penting kita pelajari dan selalu mengingat-ingatnya. Dan Rasulullah dari akhir hadis tersebut mengatakan wahwa awwalu syai'in yunza min ummati. Dan ilmu faraid adalah merupakan salah satu yang pertama sekali dicabut dari umatku. Ya, mungkin ilmunya dicabut, juga prakteknya dicabut. Jadi manusia tidak lagi mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terkait pembagian warisan. Taib. Jadi dalam Al-Quran setidaknya ada beberapa ayat yang khusus membahas tentang warisan secara detail. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, wa in kanat wahidatan falahan nisf, wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima." Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian terkait anak-anak kalian. Maka lidzakar, untuk anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain, sebanding dengan bagian dari dua anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa itnatain, maka jika anak yang menjadi ahli waris itu adalah anak perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagi mereka bagian warisan itu sulusa. Bagi mereka 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua mereka. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anaknya yang wafat itu perempuan itu 1, maka baginya setengah. Wali abawahi, dan untuk kedua orang tua, bapak dan ibu, likulli wahid minhuma sudus. Untuk masing-masing bapak dan ibu mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Bapak mendapatkan 1/6, ibu juga mendapatkan 1/6. Tidak mereka berdua digabung, dibagi yang 1/6 itu, tidak. Tapi masing-masing mendapatkan 1/6 mimma taraka in kana lahu walad. Bagi mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya kalau yang wafat itu meninggalkan anak. Fa'illam yakun lahu walad, kalau anak yang meninggal itu tidak punya anak, ya, wa warithahu abawahu, dan kedua orang tuanya menjadi ahli waris, fali ummihi thuluts, maka sang ibu mendapatkan 1/3. Ya. Jadi jelas dalam ayat ini bagian-bagian orang yang ahli waris. Jadi ibu mendapatkan 1/6 ketika yang wafat itu punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sang bapak juga dapat 1/6. Tapi kalau tidak punya anak, ibu mendapatkan 1/3. Berapa sih bapak mendapatkan? Asobah. Beliau adalah mendapatkan sisanya. Fa in kana lahu ikhwah fali ummi sudus. Maka kalau anak tersebut ya, memiliki saudara, yang wafat itu memiliki saudara, maka sang ibu mendapatkan 1/6 min ba'di wasiyatin, dan pembagian warisan itu dilakukan sesudah ditunaikan wasiat dari
si yang wafat tersebut, si mayit, ya, sudah menunaikan wasiatnya dan dibayarkan utang piutangnya. Jadi pembagian warisan dilakukan sesudah dibayarkan hutang si mayit, kemudian masih ada sisa dari hartanya, kemudian ditunaikan wasiatnya ketika ada wasiatnya, sudah masih ada sisa, itulah dibagi kepada ahli waris. Dan ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, orang-orangnya mereka tidak berhak mendapatkan wasiat, tidak berhak mendapatkan kelebihan, ya, mendapatkan harta yang lebih yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan wasiat itu maksimal sepertiga dari jumlah harta, ya, maksimal wasiat itu diberikan sepertiga dari keseluruhan jumlah harta yang ditinggalkan si mayit. Aba'ukum wa abna'ukum, orang-orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa yang paling dekat bagi kalian kemanfaatan mereka. Siapa yang lebih bermanfaat untuk kalian, orang tua kalian atau anak-anak kalian. Ya. Faridatan minallah, ini adalah faridah, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian pada ayat ke-12 Allah juga menjelaskan tentang pembagian warisan untuk suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kalian wahai para suami mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian kalau istri kalian itu tidak punya anak, baik anak dari kalian maupun dari anak suami yang lain, kalau misalnya dia pernah menikah sebelum dengan kita. Fa in kana lahunna walad, kalau istri yang wafat itu memiliki anak, maka bagi suami yang ditinggalkan itu seperempat dari harta yang ditinggalkan istri. Mimba diwasiyati yusina biha audain, dan itu dibagi sesudah dilakukan pembayaran hutang dan juga menunaikan wasiat. Walahunna rubu', sekarang bagian istri. Kalau suami yang wafat, berapa jatah istri? Kalau tadi istri yang wafat. Istri yang wafat, suami dapat setengah harta istri ketika istri tidak punya anak, dapat seperempat kalau istri punya anak. Sekarang berapa jatah istri kalau suami yang wafat? Walahunna rubu'. Istri yang ditinggalkan wafat suaminya mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan suaminya kalau suaminya tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian wahai para suami yang wafat, ya, punya anak, maka bagi para istri kalian itu 1/8. Mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Sesudah pembagian itu sesudah dibayarkan utang piutang dan pembayaran wasiat. Wa in kana rajulun yurathu kalalah ay imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau ada seorang laki-laki yang tidak memiliki bapak, tidak punya anak, namun dia punya saudara atau saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka masing-masing mereka itu mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsar min dzalik fahum syuraka fi thuluts. Kalau mereka lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan, dan itu dilakukan sesudah pembayaran hutang dan penyerahan wasiat. Baik. InsyaAllah akan kita lanjutkan sudah ini tentang pembahasan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari laki-laki dan siapa-siapa dari para wanita. Taib, jangan kemana-mana dahulu, akan kita lanjutkan sudah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan masih di pembahasan faraid. Tadi kita bahas tentang keutamaan ilmu faraid dan juga ayat yang terkait dengan pembagian warisan. Sekarang kita masuk ke matan kitab Abi Suja. Syekh rahimahullah mengatakan, al-warithuna minar rijal asyarah. Orang-orang yang menjadi ahli waris dari kaum laki-laki itu ada 10. Ya. Jadi dalam keluarga mayit yang berhak mendapatkan warisan, yang dia adalah jenis kelamin laki-laki itu ada 10. Siapa saja mereka yang 10 itu? Yaitu anak laki-laki dari yang wafat. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu cucu dari yang wafat, dari anak laki-laki. Wain sapula, dan seterusnya ke bawah kalau ada. Kemudian yang ketiga adalah al-ab. Yang ketiga adalah bapak. Yang keempat adalah kakek. Wain ala, kakek, dan terus ke atas kalau ada. Bapaknya kakek, kakeknya kakek, kalau ada. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-akh, saudara laki-laki. Yang keenam adalah ibnul akh, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Dan seterusnya ke samping kalau ada. Ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, dan seterusnya. Ini yang ke berapa ini? Keenam. Ya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah al-am, yaitu paman. Paman. Am di sini adalah saudara laki-laki dari bapak. Ya, saudara laki-laki dari bapak. Adapun saudara laki-laki dari ibu tidak menjadi ahli waris. Ya. Yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki dari bapak kita. Wa ibnul am. Ini yang ketujuh. Ibnul am. Yang kedelapan ini ya. Yang ketujuh tadi paman. Yang kedelapan adalah anak laki-laki dari paman kita. Paman maksudnya di sini adalah saudara laki-laki dari bapak. Baik itu abangnya atau adiknya. Wa in taba'ada. Meskipun dan begitu walaupun makin jauh, yaitu ibnul am, ibnul am, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 yaitu suami. Yang ke-10 adalah al-maula al-mu'tik, yaitu si sayyid, pemilik budak yang sudah memerdekakan budaknya. Ya, si tuan dari seorang budak yang sudah dimerdekakan. Tuan tersebut memerdekakan budaknya. Maka tuan, ya, seorang yang menjadi tuan dari budaknya dan dia memerdekakan budak tersebut, maka si tuan itu disebut dengan al-maula al-mu'tik. Dia bisa menjadi ahli waris dari orang yang dia merdekakan itu ketika tidak ada ahli waris yang lain. Idza ijtama'u faman yastahi. Kalau semua yang laki-laki ini ada, siapa sajakah mereka yang bisa mendapatkan warisan? Jadi tidak semuanya bisa. Kalau semuanya ada, ya. Yang bisa hanya 3 orang saja, yaitu bapak, kemudian anak laki-laki, ya. Bapak, anak laki-laki, dan suami. Itu saja yang bisa mendapatkan ketika yang 10 orang ini ada semuanya. Kemudian saya melanjutkan tentang ahli waris dari jenis perempuan.
ya, dari keluarga perempuan, keluarga kita, keluarga mayit yang perempuan, siapa-siapa sajakah mereka yang bisa mendapatkan warisan. Syekh mengatakan, al-warithat minan nisa sab'un. Ahli waris kita, kalau kita wafat, yang wanita, yang perempuan, itu ada 7. Kalau laki-laki, ada 10. Kalau perempuan, ada 7. Siapakah mereka yang 7 itu? Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan kita. Yang kedua adalah bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki kita. Berarti cucu perempuan dari anak kita yang laki-laki. Kemudian al-um, yaitu ibu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah jaddah, nenek. Yang kelima adalah al-ukh, saudara perempuan. Yang keenam adalah istri. Yang ketujuh adalah al-maulah, al-mu'tiqah. Si sayyid, sayyidah, ya, tuan, seorang budak, yang tuan itu adalah wanita. Kalau ada seorang perempuan yang memiliki budak, kemudian budaknya ia merdekakan, maka wanita tersebut disebut dengan al-maulah al-mu'tiqah, ya, majikan atau tuan yang menjadi maulah. Ketika tidak ada ahli waris dari budak yang sudah dia merdekakan itu, ketika dia wafat, maka yang menjadi ahli warisnya adalah tuannya dulu yang pernah memerdekakannya. Taib. Kemudian Syekh membahas tentang siapa-siapakah mereka yang pasti akan mendapatkan warisan. Ya. Ketika ada seorang yang wafat, siapakah dari keluarganya yang wajib mendapatkan warisan? Ya, selain dari mereka tidak wajib. Yang wajib mendapatkan warisan, yang dia berhak mendapatkan warisan, kalau dia tidak mau itu lain masalahnya. Ya, ada 5 yang berhak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah suami, yang kedua adalah istri. Ya. Suami istri. Jadi kalau suami wafat, istri berhak mendapatkan warisan. Kalau istri wafat, suami berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah bapak dan ibu. Ya. Jadi bapak dan ibu adalah 2 orang yang berhak mendapatkan warisan. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Ya. Karena memang mereka lah yang paling dekat dengan orang yang wafat tersebut, bapak dan ibu. Mereka yang paling banyak berjasa. Tentu mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan warisan jika ada anak mereka yang wafat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah waladus sulb, anak kandung dari orang yang wafat itu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi 5 orang inilah orang-orang yang paling dekat, keluarga yang paling dekat kepada si mayit, yang mereka pasti mendapatkan harta warisan, ya, yaitu suami atau istri, bapak dan ibu, dan anak-anak dari si mayit tersebut. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan? Jadi ada yang berhak mendapatkan warisan, tidak ada yang bisa menghalangi mereka, ya, kecuali nanti ada hal-hal tertentu, ya, bisa saja, ya, seperti disebutkan sebentar lagi. Syekh mengatakan waman la yarithu bihalin sab'ah,
Dan orang-orang yang secara mutlak tidak bisa mendapatkan warisan itu ada 7. Yang pertama adalah al-abdu, budak. Ya, budak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Misalnya ada orang tua, ada seorang orang yang merdeka, bukan budak. Ya, dia punya anak dan menjadi budak. Ya, anak tersebut ketika bapaknya wafat, dia tidak bisa mendapatkan warisan karena si anak tersebut statusnya budak. Karena dia tidak memiliki harta. Ya, statusnya seperti barang, bisa diperjualbelikan. Yang pertama. Yang kedua yang tidak juga bisa mendapatkan warisan adalah budak mudabbar. Ya. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya merdeka ketika tuannya wafat. Ketika tuannya mengatakan, aku jika nanti wafat kamu merdeka. Maka budak tersebut statusnya menjadi budak mudabbar namanya. Dia juga tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah ummul walad, ya, hamba sahaya perempuan, budak perempuan, ya, budak perempuan yang digauli oleh tuannya, kemudian hamil dan melahirkan anak tuannya, maka status dari budak perempuan tersebut disebut dengan ummul walad. Ya, ummul walad tidak bisa mendapatkan warisan dan dia tidak lagi bisa diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya yang keempat yang tidak mendapatkan warisan juga adalah mukatab. Mukatab adalah hamba sahaya yang bersepakat dengan tuannya untuk dibebaskan saat budak tersebut bisa membayar, ya, membayar sesuai dengan kesepakatan mereka. Kemudian yang kelima yang tidak berhak mendapatkan warisan adalah al-qatil, pembunuh. Jadi seorang anak itu hukum asalnya berhak mendapatkan warisan bapaknya atau ibunya. Tapi ketika anak tersebut membunuh ibunya atau membunuh bapaknya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan bapaknya yang ia bunuh tersebut. Ya. Bagaimana mendapatkan warisan? Dia sendiri sudah durhaka, dia sendiri sudah melakukan kejahatan kepada orang yang dibunuhnya tersebut. Ya. Walaupun statusnya adalah anak, walaupun statusnya adalah bapak atau suami atau istri, kalau dia membunuh, ya, suaminya, maka si istri yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta suami, dia tidak berhak mendapatkan jatah dari warisan suami. Kemudian yang keenam yaitu murtad, orang yang keluar dari Islam. Ya, siapapun itu, baik dia statusnya anak atau bapak atau saudara, ya, atau ibu, kalau dia murtad, ya, keluar dari Islam, maka ketika ada anaknya yang wafat dan meninggalkan warisan, maka orang yang murtad tersebut tidak berhak mendapatkan jatah warisan dari anak tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah ahlu al-millatain, ya, ahlul millatain, orang-orang yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Taib, demikian Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang pembahasan tentang ilmu faraid ini. Mudah-mudahan kita bisa akan melanjutkan pada episode berikutnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan lengkap dengan contoh-contoh pembagian warisan ketika
seseorang wafat, berapa jatah si ibu, si bapak, anak, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.